Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Rega selaku dosen pengampu mata kuliah analisis multivariat. Perkenalkan, saya Rindantika Dindaryanti Putri dengan NPM 220 120 10 455. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan juga menginterpretasikan tentang hasil ujian tengah semester dengan data yang sudah saya olah dengan judul pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja pada produk handbody GGS. Dengan variabel X adalah lingkungan kerja, variabel Z adalah kepuasan kerja, dan juga Y adalah kinerja karyawan. Jadi di sini saya akan menjelaskan uji hipotesis, hubungan kausalitas, dan juga uji koefisien determinasi. Jadi yang pertama, kita masuk ke SPSS, lalu kita tekan file, setelah itu kita import data, kita masuk ke Excel. Setelah itu kita tekan ke data UTS NPM ganjil. Setelah itu kita open. Lalu setelah datanya muncul, kita tekan OK. Nah, apabila sudah seperti ini, kita masuk ke data view. Kita hapus bagian yang tidak penting. Lalu kita ke variable view. Kita beri label pada variabel masing-masing. Yang X adalah lingkungan kerja. Selanjutnya ada Z, kepuasan kerja. Lalu yang Y adalah kinerja karyawan. Setelah itu kita masuk ke measure. Jadi di sini kita ganti ke ordinal dikarenakan merupakan dalam kategori peringkat. Kita ganti semua ke ordinal. Yang di bagian variabel kita ganti ke scale. Nah, setelah semuanya sudah terganti gini, langsung kita analyze untuk mencari model 1. Kita tekan analyze, regression, setelah itu linear. Kita masukkan X ke variabel independen, lalu kepuasan kerja ke dependent. Setelah itu kita tekan OK. Nah, nanti datanya akan muncul seperti ini. Lalu di bagian regression akan kita ganti menjadi model 1. Setelah itu kita tekan analyze lagi untuk mencari model 2, regression, linear. Setelah itu yang di kepuasan kerja di dependent ini kita keluarkan, kita masukkan ke variabel ke independent. Setelah itu yang di dependent kita masukkan variabel y. Setelah itu kita tekan OK. Nah, setelah muncul seperti ini di bagian regression kita ganti ke model 2. Nah, setelah itu kita akan mencari H4-nya dengan melakukan tes di web Sobel. Di bagian A ini kita input di variabel lingkungan kerja di bagian B ini. Jadi hasilnya adalah positif 0,237. Positif 0,237. Setelah itu yang di bagian B adalah model 2. Positif 0,237. Oke. Setelah itu di bagian B kita mencari di koefisien di model 2, yaitu hasilnya di bagian variabel kepuasan kerja kita isi positif 0,302. Positif 0,302. Setelah itu di bagian SA kita isi di model 1 standar error di variabel lingkungan kerja, yaitu hasilnya positif 0,068. Yang di bagian SB merupakan standar error dari variabel kepuasan kerja, yaitu positif 0,068. Nah, setelah semuanya sudah terisi, kita ke calculate. Nah, hasilnya p-value-nya sudah keluar seperti ini.
Nah, setelah itu kita akan menginterpretasikan hasil dari uji data yang sudah kita lakukan. Ya, kita akan menginterpretasikan hasil dari uji data yang sudah kita analisis. Ya, jadi pada model 1 hasilnya adalah kita mulai di uji hipotesis dan juga nilai koefisien di H1, yaitu nilai signifikan dari penelitian sebesar 0,001 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan koefisien positif 0,237, maka H1 diterima yang artinya terbukti bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Lalu selanjutnya ada hubungan kausalitasnya H1. Jadi nilai koefisien tercantum positif 0,237 atau searah yang menunjukkan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Artinya semakin bagus atau baik kualitas lingkungan kerja maka akan meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya ada di model 2 koefisien. Jadi H2 didapatkan nilai koefisien lingkungan kerja sebesar negatif 0,258 tidak searah menunjukkan lingkungan kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan, yang artinya semakin bagus atau baik lingkungan kerja maka kinerja karyawan di perusahaan akan semakin menurun. Selanjutnya di H3 jadi nilai koefisien kerja positif dapatkan positif 0,302 yang artinya searah menunjukkan kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, artinya semakin tinggi kepuasan kerja maka akan meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke H4 uji hipotesis dan juga nilai koefisien. Ya, kita masuk ke uji hipotesis dan juga nilai koefisien pada H4, yaitu p-value menunjukkan nilai sebesar 0,006. Jadi artinya nilai signifikan dari penelitian sebesar 0,006 yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka H4 diterima yang artinya terbukti bahwa kepuasan kerja mampu memediasi lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Lalu selanjutnya kita masuk ke uji koefisien determinasi pada model 1, yaitu kita dapatkan hasil nilai adjust R-square pada model 1 yang di bagian ini dengan variabel lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja menunjukkan hasil sebesar 0,100 yang artinya bahwa lingkungan kerja mampu mempengaruhi kepuasan kerja dengan angka sebesar 10,0%, sedangkan sisanya 90,0% dipengaruhi oleh variabel lain tidak saya teliti. Jadi selanjutnya kita masuk ke uji koefisien determinasi pada model 2. Kita tekan di model summary. Nah, setelah itu kita dapatkan hasil jadi nilai adjust R-square yang di bagian ini pada model 2 dengan variabel kepuasan kerja, lingkungan kerja, dan juga kinerja karyawan menunjukkan nilai sebesar 0,255 yang artinya bahwa kepuasan kerja dan juga lingkungan kerja mampu mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 25,5%. Jadi sisanya sejumlah 74,5% merupakan dipengaruhi oleh variabel yang tidak saya teliti. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.